Oh, gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kita simak video ini dan kembali ke vlog saya yang satu lagi ya. Tolong share, like, dan komen juga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sonja. Datangnya hidayah iman Islam secara mutlak adalah milik Allah. Namun tak bisa dipungkiri bahwa perantara seseorang mendapatkan hidayah Islam secara umum melalui makhluknya. Berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita duga bisa menjadi sebab seseorang memeluk Islam. Hal itu bisa kita lihat pada salah satu peristiwa yang dialami seorang pendeta Kristen Ortodoks Rusia bernama Vladimir Ugryumov, di mana ia telah menghabiskan 15 tahun waktunya untuk melayani umat sebagai pendeta Ortodoks di wilayah Ryazan, Rusia. Ia yang belum memiliki ketertarikan pada Islam, bahkan tak tahu sama sekali tentang agama yang dibawa Nabi Muhammad ini, terkejut saat berkunjung ke Turki ketika mendengar suara azan berkumandang di menara masjid. Vladimir Ugryumov mengaku hatinya seperti tercabik-cabik mendengar azan berkumandang dari menara masjid. Ia yang penasaran ingin sekali mendekati sumber suara itu, tapi karena dirinya adalah seorang pendeta Ortodoks, akhirnya diurungkan. Perjalanannya kepada Islam pun semakin dekat saat ia kembali ke negaranya, di mana ada seorang gadis desa di wilayah tempatnya mengabdi pada gereja Ortodoks. Gadis itu menikah dengan seorang imigran Muslim dari Asia Tengah dan memeluk agama Islam. Setelah pernikahan itu, sang gadis desa yang resmi menjadi muslimah memantapkan dirinya mengenakan jilbab. Langkah gadis tersebut dalam mengenakan jilbab tidaklah mudah. Ia seringkali dilecehkan oleh penduduk setempat yang tidak menyukai ada seorang wanita Muslim yang berbaur dengan mereka. Sampai suatu hari di sebuah toko, pendeta Ugryumov menyaksikan langsung perlakuan penduduk desa kepada muslimah baru itu. Penjual toko menolak untuk melayani dan menjual makanannya kepada muslimah baru itu, bahkan sampai tega mengusirnya. Melihat perlakuan penduduk dan pemilik toko yang sangat keterlaluan itu, pendeta Ugryumov langsung bereaksi dengan berdiri dan memberikan perlindungan kepada si muslimah. Seraya berkata kepada semua penduduk desa, siapa sekarang yang berani melecehkan dan menghina wanita ini akan berhadapan dengan saya secara pribadi. Ugryumov menganggap bahwa penghinaan terhadap sesama penduduk di desanya sama saja menghina dirinya. Melihat reaksi keras dari pendeta Ugryumov, para penduduk yang berada di lokasi pun langsung terdiam. Dan wanita muslimah itu pun menghampiri sang pendeta untuk mengucapkan rasa terima kasih sambil mengatakan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Pendeta Ugryumov mengaku saat mendengar kata-kata dari muslimah itu, dirinya seketika merasa takjub dan membuat hatinya semakin penasaran dengan Islam. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mempelajari Islam dari berbagai buku dan Al-Quran terjemahan bahasa Rusia. Perlahan Ugryumov meninggalkan kegiatannya sebagai pendeta Ortodoks yang ia lakoni selama 15 tahun itu. Dan pada Februari 2022 lalu, tepatnya di Masjid Pusat Moskow, Rusia, Vladimir Ugryumov yang berusia 48 tahun memantapkan hatinya untuk memeluk Islam. Ia mengucap 2 kalimat syahadat dan merubah namanya menjadi Said Muhammad. Setelah menjadi muslim, mantan pendeta Ortodoks itu ingin sekali berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia berkonsultasi dengan para imam dan saudara muslim di masjid tempatnya mengikrarkan syahadat dan memutuskan untuk pergi ke Tanah Suci berjalan kaki. Hal itu dilakukan oleh mantan pendeta Ortodoks karena didasari keinginan kuat untuk melihat dunia yang diciptakan oleh Allah di sepanjang perjalanannya menuju ke Tanah Suci. Dengan membawa tenda dan sedikit persediaan makanan untuk istirahat di jalan, dia selalu merekam setiap lokasi yang dilewatinya, juga jarak yang sudah ditempuhnya. Ia pun mengaku kagum dengan perilaku saudara-saudara muslim yang ditemuinya selama perjalanan karena telah menyambut dan menjamunya dengan baik. Mantan pendeta Ortodoks itu juga menyempatkan dirinya untuk mengunjungi setiap masjid yang dilaluinya selama perjalanan sambil berkenalan dengan saudara muslim yang ada di masjid. Said Muhammad harus menempuh perjalanan dari Ryazan ke Mekah sekitar 5.000-an kilometer. Kabar terbaru belum didapatkan mengenai mantan pendeta Ortodoks Rusia itu. Kita doakan semoga Allah menjaga iman Islamnya ya sahabat. Сестры, приветствую вас на трассе. До Тамбова уже осталось немного. Аллах утешает по дороге, попадаются хорошие люди.
Selain itu, kisah serupa juga terjadi pada seorang pendeta Ortodoks Rusia yang tadi diketahui namanya. Ia terlihat membela muslimah yang mengenakan hijab saat sedang live di acara televisi. Priča mode, kako danas treba izgledati, kako treba se kretati ulicama, znate, to je strašno. Mi vrlo često, kažem, to smo baš pominjali u razgovoru pre ovoga, neki put se tako, mi hrišćani tako sprdamo se kao, eto kažem, vidi ove muslimanke onako zabradile se, pa sve kao šta izigravaju. Kako šta izigravaju? Ma oni bre sačuvaju, oni spasavaju svoje devojke, svoje žene, jer u stvari jedno društvo zavisi od zdrave žene, od zdrave, čedne i moralne devojke. Zašto kažu da Nemci ne mogu ništa Turcima u Nemačkoj? Zašto? Sačuvali su porodično. Sačuvali su svoje žene su sačuvale. Ona se obukla, jeste ono to malo čudno izgleda, neobično za ovo društvo, znate. Ali ona je ipak čuva neku svoju čednost, neki svoj moral. A vidi, pogledaj ti mlade hrišćanke danas, Srpkinje ove po Beogradu, po Podgorici, ne znam, ovde ne poznajem ove krajeve, pretpostavljam da je isto svuda. Iscepane, oguljene, izbušene, istetovirane. Da ona kaže, stanite, ja sam sad jedna fina devojka, kad je ona skroz gola, kad ima u puku piercing, kad ima, znate, kad joj se sve vidi. Znate, danas je ta moda tih tesnih farmerki, znate. Pa onda bolje izađe gola, kakve veze ima, to je kao hula hop, to je toliko priljubljeno da se svaki telesni nabor vidi. I to više u stvari uopšte nije privlačno. Te mučenice ne znaju u stvari. Ja sam muškarac, ja nisam nikakav anđeo. Meni je uvek privlačnije bilo da vidim ženu, devojku, onako ipak u nekoj haljini, pa nešto malo, pa malo i da zamišljam kako je sve to. Nekad ti sve onako ne jeste, da. Znači nema više otmenosti, sve je Nema sad tajne, seksualnost. nema otmenosti, nema tajne. Nema one, pa to ono zaintrigira malo, pa da, znate. I ona misli da će tako privući, pa zna se koga će privući taka devojka. Onoga koji je još jeftiniji od nje, koji nikada neće biti dobar muž, koji nikada neće biti dobar otac, koji nikad neće biti ni dobar čovjek na poslu. Znači, ona u stvari već izabira za sebe čovjeka koga će omrznuti jednog dana, od koga će se razvesti, gde će biti alimentacija, frke, ludila sa decom. Nemamo Boga više. Jer čovjek može biti sam na celoj planeti, ali kad ima Boga, to mimo nas je, i svaki hrišćan bi to trebao da zna. Mi ćemo da pravimo cirkus o sebe, ne bi li nekoga privukli i opet to nikad ništa. Lalu ada seorang pastor asal benua Afrika yang merasa kagum dengan sikap umat Islam. Bahkan ia sampai mengaku pernah berpura-pura menjadi muslim dan numpang tidur di masjid. There is a statement. It's simple. You go anywhere, they tell you al-Muslim akul Muslim. Anywhere you go to, they will tell you a Muslim is the brother of a Muslim. I have shared with you here a terrible thing. I hate sharing it. I was sent by the Archbishop somewhere and I got stranded on the way. I went to a church to go and tell them that I want to spend the night there. I heard the pastor and the wife arguing inside. I told them, I said, look, I will not sleep in your house. I want to sleep in the church. Sir, they didn't allow me. I left that place and walked to a mosque. The only thing I said is Assalamu alaikum. And he looked at me, he said, Mala. He said, Lafiya. I said, Nima tafine. He said, Bismillah, Bismillah, Bismillah. He said, I should sit. Bismillah. So he told me he was eating his garagaro. He said, Malam, Bismillah, kadoka chokali, muchi abunchi. Sir, we finished. He said, Malam, he said, masallacin nan muke kwana. Sai in kai sai ka kwanta. Sir, I slept in the mosque. Itulah beberapa informasi seputar pengakuan dari orang-orang di luar Islam tentang kekagumannya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah dan larangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk diterapkan kepada umat Islam sudah jelas sempurna. Maka tak heran banyak pihak di luar Islam yang Allah buka pintu hatinya untuk menerima hal tersebut dengan akal sehatnya sebagai sesuatu yang benar, sehingga mereka dengan kesadarannya akan tergerak untuk senantiasa membela. Meskipun tak semua dari mereka Allah berikan hidayah iman Islam, namun kita doakan semoga mereka kelak segera mendapatkan hidayah iman Islam ya sahabat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.